Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Iya, Mbak. Terima kasih. Perkenalkan, Bu, nama saya Tia Camaragati, ahli gizi yang bertugas di sini. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Karim, Mbak. Ibu Karim. Salam kenal ya, Bu ya. Iya, Mbak. Ibu tinggal di mana nih? Saya tinggal di Jalan Cendrawasih 2 sini, Mbak. Oh, deket ya, Bu ya sama saya. Lah, Mbaknya di mana emangnya? Saya di Cendrawasih 3 sih loh, Bu, yang deket gang. Oh, ya deket kalau gitu, Mbak. Iya. Kalau boleh tahu Ibu umurnya berapa ya? 33 tahun, Mbak. Masih muda ya, Bu ya? Oh, ya sudah tidak lah, Mbak. Ya, Ibu kerja di mana kalau boleh tahu? Saya kerja di Bank BTN, Mbak. Oh, kerja di Bank BTN. Sibuk terus berarti ya, Bu ya? Ya lumayan lah, Mbak. Nggak sibuknya kalau weekend aja. Ya nggak apa-apa, Bu, semua pekerjaan kan kayak gitu, nggak ada yang nggak sibuk, pasti sibuk terus. Iya, Mbak. Ya alhamdulillah lah, dilakukan aja, dijalanin. Anak Ibu berapa ini? Anak saya 2, Mbak. Yang pertama cewek kelas 5 SD, terus yang kedua ini cowok masih 24 bulan. Lucu banget ya adiknya ya. Iya, Tante. Namanya siapa? Namanya Dika, Tante. Oh, Dika. Kerja di mana, Bu, suaminya? Kerja di PT Gula, Mbak. Oh, PT Gula. Iya, Mbak. Bagaimana, Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya tadi kan disuruh kesini, Mbak, pas habis ditimbang anak saya ini. Sebelumnya Ibu udah tahu belum kenapa disuruh ke sini? Belum, Mbak. Nah, gini ya, Bu ya. Jadi di sini saya akan mengontrak waktu dulu selama kurang lebih 30 menit untuk melakukan konseling gizi. Jadi proses konseling ini terdiri dari menggali masalah, itu mengetahui masalah apa yang adiknya alami, dan untuk mencari solusinya juga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah Ibu bersedia? Iya, Mbak, bersedia. Baik, Bu, untuk buku KMS-nya dikumpul atau dibawa sama Ibu? Dikumpul, Mbak. Oh, dikumpul bentar ya, Bu ya. Iya, Mbak. Untuk berat badannya itu 18 kilo dan tingginya 95 cm ya, Bu. Iya, Mbak. Sebelumnya itu berat badannya berapa adiknya? Sebelumnya 16 kilo, Mbak. Naik 2 kilo ya berarti ya, Bu ya. Iya, Mbak. Ini anaknya kesehariannya sama Ibu atau sama siapa? Sama neneknya, Mbak, karena saya kerja sampai sore, jadinya kesehariannya sama neneknya. Boleh saya ngobrol sama neneknya? Boleh, Mbak, saya panggilin dulu ya, Mbak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk ya. Terima kasih. Ini neneknya ya? Iya, iya, Mbak. Maaf ya, Nek, kalau boleh tahu nama neneknya siapa? Nenek Jana, Mbak. Nenek Jana. Saya Kia, Nek, yang bertugas di sini. Maaf ya, Nek, saya mau tanya seputar adiknya. Iya, Mbak. Keseharian adiknya sama nenek ya? Iya, Mbak, sama saya. Kan ibunya kerja, Mbak, jadinya ya sama saya. Nah, setelah ditimbang, kan adiknya berat badannya 18 kg, yang masih usianya 24 bulan. Kalau boleh tahu sehari-hari makannya apa aja yang diberikan ya? Ya, dia ini susunya kuat, Mbak. Sehari itu 1 liter susu. Makannya sehari 3 kali. Ya makan nasi, Suka ngemil ya? sup, roti, biskuit gitu, Mbak. Suka minum manis? Iya, dia kalau nggak manis nggak suka, Mbak. Untuk aktivitas sehari-harinya gimana, Nek? Ya cuma nonton TV sama main game aja, Mbak. Bermain-main gitu nggak? Jarang sih, Mbak. Ya cuma tiduran terus mainan HP. Ini kan adiknya gemuk ya, Bu, jadi terlihat gemes gitu ya, lah sehat. Iya, Mbak. Ini kan adiknya kan umurnya 24 bulan, sedangkan berat badannya 18 kg dan tingginya 95 cm. Kalau dari perhitungan Z-score itu cara paling sering untuk digunakan untuk menghitung status gizi anak. Nah, dari perhitungan ini diperoleh berat badan per umur itu 4,14, itu beresiko berat badan lebih ya, Bu, untuk menurut umurnya. Sedangkan untuk berat badan yang normal sesuai umurnya adalah 13 kg dan untuk tingginya badannya itu 92 cm. Wah, berarti jauh juga ya, Mbak, selisihnya. Iya, lumayan, Bu, lumayan jauh. Dia emang suka makan dan ngemil, Mbak.
Nah, itu yang diterima makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, dan lainnya. Dan juga hanya menonton TV dan memainkan HP saja. Untuk susunya kuat ya, Bu ya? Kuat sekali Mbak, pokoknya ya susu itu harus 1 hari bisa 4-5 kali. Habis makan minum susu, sebelum makan ya minum susu. Terus ngambil kayak gitu Mbak. Nah, itu Bu, jika anak balita terbiasa mengonsumsi bahan makanan bersumber karbohidrat dalam jumlah melebihi kebutuhannya, sehingga kelebihan karbohidrat akhirnya tersimpan dalam bentuk cadangan lemak tubuh. Padahal lucu loh Mbak, badannya terlihat sehat dan tidak rewel. Iya betul Bu, lucu. Tetapi kan jika memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan umurnya, maka akan berdampak buruk pada anak ibu ke depannya jika tidak dirubah pola makannya. Sedangkan aktivitas adiknya yang lebih banyak menonton TV dan bermain game merupakan salah satu penyebab gizi lebih. Anak balita juga butuh bersosialisasi dengan lingkungannya, selain juga meningkatkan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kadang susah Mbak, ya dia maunya hanya minum susu, makan roti, makanan nasi, ya begitu. Untuk susu boleh tetap diberikan, tetapi dikurangi saja untuk waktu minumnya. Yang biasanya 4-5 kali sehari, itu dikurangi sehari sampai 3 kali saja ya Bu, dan diimbangi dengan makanan yang lainnya. Oh ya, untuk buah dan sayur sering dimakan nggak Nek? Kurang suka buah dan sayur ya Mbak, sukanya ya roti, biskuit, makanan-makanan manis seperti permen, coklat, minuman manis. Itu masuk ke kebiasaan makan yang kurang baik ya Bu ya, dimana anak yang tidak atau kurang suka mengonsumsi buah, sayur, dan biji-bijian, yang lebih memilih fast food, minuman manis maupun makanan kemasan, memiliki kecenderungan untuk memiliki berat badan berlebih karena makanan tersebut merupakan makanan yang tinggi lemak dan kalori tetapi memiliki nilai gizi yang rendah. Apa saja sih Mbak yang menyebabkan anak gizi berlebih itu? Yang pertama tadi itu kebiasaan makan yang buruk, lalu bisa jadi dari faktor keturunan juga. Itu faktor keturunan itu kan bisa diturunkan oleh orang tua. Jadi seorang anak itu yang memiliki orang tua atau keluarga yang memiliki obesitas juga berpotensi untuk mengalami hal yang sama. Terus dari faktor-faktor aktivitas fisik juga, itu teknologi modern banyak memaksa anak-anak untuk lebih banyak duduk di rumah dan main HP di depan layar maupun televisi, sehingga mereka tidak banyak gerak. Oh begitu. Kalau boleh tahu, apakah anak ibu makan orang tua juga ya Bu? Ya makan Mbak, tetapi seperti sayur bening atau sop gitu. Diberikan sayuran ya Bu ya, kalau memang anaknya mau seperti itu, tetapi kan harus diimbangi dengan makan makanan yang mengandung protein, serat, dan vitamin ya Bu. Dan kurang-kurangi juga makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Jika biasanya yang tiap hari makannya roti setiap 3 kali sehari, itu bisa diganti dengan buah-buahan. Baik Mbak, jadi anak saya dikatakan gizi lebih karena masalah asupan gizinya dan aktivitas fisiknya ya? Iya Bu, jika ibu atau neneknya merubah pola makannya, insya Allah bisa kembali normal. Dan untuk aktivitasnya juga, kalau bisa jangan diberikan HP atau cuma sekedar nonton TV aja ya Bu ya. Tetapi anak ibu harus butuh sosialisasi dari luar untuk pengetahuan dan tumbuh kembang anaknya. Baik Mbak, akan saya coba. Setelah kita berbincang-bincang tadi dan saya sudah mengetahui masalah apa yang dialami oleh anak ibu, sekarang kan saya akan menjelaskan sedikit tentang data antropometri yang dilihat dari KMS dan Z-score tadi ini ya Bu ya. Iya Mbak. Jadi Z-score itu digunakan untuk mengukur status zat gizi anak. Dilihat dari perhitungan berat badan, panjang badan, dan indeks massa tubuh anak ibu dan KMS anak. Ibu mengalami gizi lebih di mana panjang badan berdasarkan umur dinyatakan normal yaitu 2,4. Jika dibaca menggunakan KMS, lihat ya Bu ya. Jika dibaca menggunakan KMS, jika angka menunjukkan di atas 2, berarti kan mengalami gizi normal. Tetapi jika di atas 2, artinya gizi cukup.
Nah, pada pembacaan KMS ini, hasil perhitungan status gizi ibu di atas 2. Itu artinya anak ibu mengalami status gizi cukup ya Bu, sesuai dengan panjang badan anak ibu. Selanjutnya, untuk panjang badan sesuai umur, berat badan sesuai umur lebih ya Bu ya. Anak ibu kan usianya 24 bulan dan berat badan di awalnya 18 kilo. Tetapi setelah dihitung status gizinya, anak ibu mengalami berat badan lebih, yaitu di angka 4,14. Dari itu penyebabnya adalah kelebihan kalori yang diterima adiknya hanya karbohidrat, lemak, dan minuman manis maupun makanan kemasan, sehingga memiliki kecenderungan untuk memiliki berat badan lebih karena makanan tersebut merupakan makanan yang tinggi lemak dan kalori tetapi memiliki nilai gizi yang rendah, sehingga harus didampingi dengan buah, sayur agar menutrisi anak ibu itu bisa seimbang. Dan untuk cemilannya itu diganti buah ya Bu ya. Oh baik Mbak, akan saya coba untuk mengatur pola makannya lagi dan memberikan buah dan sayur. Nah, setelah ibu udah ngerti kan apa permasalahan yang dialami anak ibu, saya akan memberikan sedikit saran untuk ibu untuk mengubah pola makan yang baik yang diberikan pada anak ibu. Iya Mbak. Saran saya, ibu mengurangi pemberian susu ya Bu ya, yang biasanya yang diberikan 4-5 kali sehari, ini hanya diberikan 2-3 kali sehari. Dan lalu untuk makan makanannya itu kan yang biasanya makanan yang mengandung karbohidrat berlebih, ini harus lebih dikurangi dengan menggantinya dengan sayuran. Nah, jika anak ibu nggak mau, jadi itu dibuat makanan atau cemilan semenarik mungkin biar anaknya itu tertarik makan sayuran tersebut. Lalu untuk cemilan itu biasanya roti, bisa diganti buah, dan untuk minuman selingannya itu menggunakan jus buah ya Bu ya, jangan terlalu manis. Lalu untuk minuman kemasan manis, jika anak ibu nggak mau sayuran, buat aja makanan atau cemilan yang berbahan dasar sayuran ya Bu, dibuat semenarik mungkin agar anaknya itu bisa tertarik makan makanan sayuran tersebut. Lalu untuk cemilannya itu yang biasanya roti atau makanan yang manis itu bisa diganti dengan buah. Dan untuk minuman selingannya biasanya bisa menggunakan jus buah ya Bu, jadi bukan minuman kemasan lagi, agar kedepannya bisa menjadi lebih sehat lagi. Dan aktivitasnya juga jangan terlalu diberikan HP atau menonton TV ya Bu ya, sebaiknya diberikan dia sosialisasi terhadap lingkungan sekitar seperti bermain di luar sama teman-teman agar menambah tumbuh kembang anak, dan anak juga lebih banyak gerak. Begitu sih Bu saran dari saya, apakah Ibu keberatan? Bisa Mbak, saya akan ikuti saran yang dianjurkan Ibu tadi dan saya tidak keberatan. Baik Bu, berarti Ibu sudah mempunyai komitmen untuk mengubah pola makan yang lebih baik lagi ya kepada anak Ibu. Iya Mbak. Setelah kita berbincang-bincang tadi, saya memberikan saran kepada Ibu. Apakah saran saya sudah jelas atau ada yang masih bingung? Tidak Mbak, sudah sangat jelas. Baik Bu, kalau seperti itu berarti Ibu kan sudah mempunyai komitmen baik ya Bu ya dalam konseling ini. Jadi saya catat dulu untuk pertemuan pertama kali ini nanti kita lihat dan evaluasi selama 1 bulan di pertemuan selanjutnya, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Baik Mbak. Baik, apakah ada yang harus ditanyakan lagi dalam pertemuan ini Bu? Sudah Mbak, tidak, saya sudah paham. Baik, kalau seperti itu semoga Ibu menjalankan saran saya dengan baik dan mendapatkan perubahan kepada adik Ibu ya. Iya Mbak, amin, semoga saja. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan pada Ibu. Iya Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Ya, Terima kasih ya Mbak. iya Bu, sama-sama. Semoga tumbuh kembang anaknya jauh lebih baik ke depannya ya Dik ya. Iya Mbak, amin, permisi. Ya.